Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Aries, langsung aja kita mulai energi dirimu dengan dia. Ada kartu dari The Moon di situ, berikut ada Six of Wands, tapi dia kondisinya reversal. Oh gitu, Page of Cup, dan kemudian ada energinya di sana. Ya, kemudian ada energinya di situ, hadir energinya di situ, kemudian ada di sana. Oh gitu. Nah, ini tuh maksudnya kamu apa? Oh iya. Nah, jadi kalau Maret gini ya modelnya Aries, kamu nampaknya sudah mulai dari sebelum tanggal 14 Februari itu tuh udah kayak nunjukin ya kalau kamunya ogah-ogahan dengan si seseorang ini gitu ya. Kamu kayak ngegantung dia, kamu nggak ngasih jawaban yang jelas gitu ya, bagaimana kelanjutan relationship-nya kalian di sana ya. Mungkin memang ada fase-fasenya kalian berdua itu tuh yang agaknya anteng dulu, agaknya tenang dulu gitu ya. Ada fasenya yang sedang kalian jalani, sama-sama anteng, sama-sama tenang. Nah, tetapi ketika dalam posisi jeda tadi, tanda kutip ya jeda, itu tuh membuat kamu akhirnya merasa gitu ya, merasa bahwa mungkin saja hidupmu akan lebih bahagia. Kamu merasa nyaman gitu ya, kamu merasa nyaman bahwa hidupnya kamu itu tuh tidak terlalu diisi oleh kehadiran dari seseorang ini gitu ya. Pikiranmu di sana itu tuh datang ya, melintas gitu ya di dalam benaknya kamu. Di sana itu jangan-jangan hidupnya kamu tuh akan lebih bahagia, akan lebih senang, akan lebih aman, akan lebih nyaman jika kamu tidak dulu berasmara gitu ya. Atau untuk yang beberapa lebih spesifiknya, tidak usah berasmara dulu dengan si seseorang ini. Nah, di sana ya, mungkin kalau relationship-nya sudah lama, sparklingnya chemistry itu tuh sudah redup gitu ya. Atau kalau ini relationship-nya masih baru, namanya dia masih baru ya, ketemu sama vibrasi yang nyambung itu tuh belum terjadi gitu ya. Chemistry demi chemistry-nya belum begitu terbangun di situ ya, sehingga bonding emosionalnya belum begitu kuat. Kalian hanya sebatas sempat menghabiskan waktu untuk beberapa masa ngobrol gitu ya, mungkin juga beberapa berjumpa gitu ya. Masih hanya sebatas seperti membuka kesempatan gitu ya pada perkembangan relationship ini. Hanya itu kalau dia relationship-nya masih baru gitu ya, masih fresh gitu ya, hitungan 1-2 minggu atau hitungan minggu atau hitungan beberapa bulan saja gitu ya. Jadi masih belum terasa joss di sana energinya, terutama kalau dilihat secara sikap ya, namanya masih baru-baru, masih ada jaim-jaimnya gitu ya, masih ada tahan-tahan dirinya gitu kan. Mau berhati-hati, terlalu berhati-hati di sana, sehingga ya belum terbangun aja kedekatan, kehangatan yang lebih jauh, lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kalau yang tadi hubungannya sudah lama, namanya lama ya, mungkin sempat luput untuk maintenance relationship ini. Karena kan relationship kan tetap ya butuh maintenance ya. Bukan sebab karena statusnya sudah pacar atau statusnya sudah suami istri, lantas di situ tuh
effort sebagai kekasih hilang. Nah, kalau kita tuh kan seringnya demikian ya, terutama di relationship tradisional ya. Kalau relationship tradisional itu tuh seperti ada kesadaran kolektifnya. Ya udah, kalau udah pacar ya sudah, kalau udah suami istri ya sudah. Seolah-olah hanya kayak ngejalanin begitu aja. Kalau waktu dulu pacaran, wah harus kayak merasa ya harus melakukan ini, harus melakukan itu, yang tujuannya agar si pasangan bahagia, agar si pasangan gembira. Cari ide-ide baru gitu ya, gimana nih supaya ada serserannya gitu kan. Nah, kalau di hubungan tradisional tadi, upaya usaha yang demikian biasanya luput gitu ya, seringnya luput gitu loh. Kecuali kalau keluarga modern. Kalau keluarga modern itu kan dia ya tetap gitu ya, tetap romantis, tetap berusaha kelihatan cantik di hadapan pasangan, gagah ganteng di hadapan pasangan gitu ya. Masih ada nunjukin gitu ya berbunga-bunganya atau membuat berbunga-bunga gitu kan. Nah, jadi lagi balik ke pembacaan ini bahwa tidak ada maintenance berkelanjutan antara relationship-nya kalian berdua, sehingga ya gini, dingin, gak enak, membosankan hubungannya gitu ya, membosankan. Nah, kalau sudah lama ya, jadinya membosankan. Kok kayak sudah seperti rutinitas yang terprediksi gitu loh ya. Sehingga kalau ini hubungannya sudah lama, jika dia dalam konteksnya pacaran ya, mau itu tuh apa aku cari yang lain aja ya, cari yang baru gitu loh di sana ya. Soalnya udah nggak nemu nih serserannya gitu ya, degap-degupnya yang indah ketika di awal-awal bercinta itu tuh nggak nemu lagi sana ya. Tadi sparklingnya sudah redup itu. Jadi ya namanya kalian orang Aries ya, jika kondisi dan keadaan tidak membuat kalian itu tuh terasa hidup bergairah, waduh itu paling nggak seneng ya. Kalian paling nggak seneng menjalani model hidup yang demikian. Harus ada sesuatu yang baru, harus ada sesuatu yang segar, harus ada sesuatu yang berbeda lah gitu kan. Baru itu tuh kayak bisa membakar semangatnya kalian untuk melakukan sesuatu atau menjalani sesuatu gitu ya. Kalau tampilannya gitu-gitu aja, suasananya gitu-gitu aja, walaupun di awalnya mungkin suasana yang demikian, suasana yang asik, yang menyenangkan, tapi jika begitu aja terus-terusan, nggak ada pembaharuan, waduh, kamunya langsung mikir itu, udah dah, nggak usah, itu ya, nggak usah lagi dah, itu kan, males kamu jadinya juga, mari tangkep ya, males di sana. Kalaupun dalam rumah tangga, ya bisa aja sama demikian, itu ya, sudah kok kayaknya nggak kebayang lagi, wah besok akan indahnya seperti ini, besok akan menyenangkannya begitu gitu ya, hari ini yang kami alami adalah ini itu dan sebagainya gitu. Nggak ada lagi di sana, itu ya. Memang kamu kalau rumah tangga, ya kamu juga enggak lah mau ceraikan aja lah ini orang gitu kan, enggak. Ya kamu pasti diam-diam juga berharap ya rumah tangga ini tuh meriah lagi lah, semarak lagi lah gitu ya. Nah, walaupun kalau mari nampak di sini tuh kamu juga enggak ngelakuin apa-apa sih untuk mancing si pasanganmu. Gitu kan, kamu bisa aja yang kayak aku ngisi hidupnya aku itu tuh jalan-jalan gitu ya, tapi alih-alih ngajak si pasangannya kamu jalan-jalan, kamu bisa ya cukup ngajak kitinya kamu jalan-jalan, anaknya kalian jalan-jalan, main sama temennya kamu, sama saudara, nah gitu. Kamu nggak ngajak-ngajak si dianya situ ya. Mungkin ya kamu agak-agak ada skeptisnya, alah diajak pun dia nggak enak juga kok itu hasilnya. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu lagi pengen bercakap-cakap gitu kan,
udahlah, daripada ngajak dia bercakap-cakap, nanti topiknya itu-itu aja, jalan pikirannya gitu-gitu aja gitu ya. Siapa ya aku chattingnya? Nah, di sana. Jadi kok kayaknya fungsi peran dari si pasangannya kamu ini nggak besar lagi kamu rasa di dirimu. Duluan-duluan udah kamu prediksi, alah nggak sedap itu kalau sama dia. Di situ ya, nggak ada gairahnya kamu, berkurang sudah, melempem sudah gairahnya kamu. Ini maaf, bahkan dalam hubungan seksual jika kalian sudah suami istri, ya itu tuh bisa ya, sudah tidak menggairahkan kamu lagi, gitu ya. Oh, di sana. Kalau dulu biasanya kamu itu tuh ya 3 kali dalam 1 minggu misalnya. Nah ini tuh sekali sebulan, itu tuh pun ibaratnya udah seperti formalitas sajalah. Nah, di sana ya. Dan kalau ini pun hubungannya masih PDKT, kamunya mungkin tidak tergambarkan kamu bagaimana berrelationship dengan seseorang yang sejenis ini gitu loh. Karena barangkali jalan hidupnya kamu sama jalan hidupnya dia beda ya. Pandangan hidupnya kamu dengan pandangan hidupnya dia beda. Love language-nya kamu dengan love language-nya dia. Setelah dalam beberapa saat pendekatan ini, kamu lihat lain gitu ya. Lain. Dan itu tuh bikin kamunya udah dah gitu ya. Nggak mau maksa. Kamu nggak mau maksa bahwa PDKT ini, pendekatan ini, atau hubungan pacaran yang baru seumur jagung ini tuh bisa survive ya, bisa panjang gitu loh di sana. Kamu nggak ada harapan yang akhirnya menuntut dirimu harus, adalah aku kan harapannya ingin dengan dia panjang, maka aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu dan sebagainya. Mari rasa nggak ada sampai ke sana pemikiran kamu ya. Cuman ya udah deh, kalau bisa diganti aja lah ini. Partner PDKT-nya, partner pacarannya diganti aja, tuh ya. Sebab juga kamu di situ tuh tahu lah, kamu bukan yang susah-susah juga kalau ketemu sama kandidat asmara baru gitu ya. Atau mungkin ada beberapa di antara kalian ya sedang kuat aja imannya, nggak mungkin lah semesta ini tuh nggak menjumpakan kamu dengan seseorang yang cocok untuk kamu gitu ya. Di saat kamu sudah berharap, di saat kamu sudah menginginkan, membutuhkan gitu loh ya di sana. Jadi kalau mari lihat gagal pun upaya PDKT ini, hubungan pacaran ini tuh nampak-nampaknya tidak begitu kamu sayangkan gitu ya. Mungkin bahkan ada beberapa kali itu tuh jadi lebih optimis gitu, wah habis ini tuh ketemu sama yang model gimana lagi ya, petualangan apa lagi ya gitu ya. Nggak yang pakai acara-acara drama-drama iba gitu ya. Aduh sayang banget nih, PDKT-nya baru sekian lama tapi udah mau ditinggalin, aduh sayang banget. Baru aja secara official bilang pacaran tapi udah mau gitu. Kayaknya nggak ada kamu kesana. Ayo sini datang, cerita baru gitu ya. Welcome ke kandidat asmara baru. Kamunya lebih ke arah sana sih, mari lihat ya. Dan tentu mungkin beberapa gini ya. Sebenarnya dalam PDKT kamu dengan dia, dalam hubungan pacaran kamu dengan dia, atau dalam hubungan pernikahan kamu sama dia, bisa aja kamu yang biasanya itu tuh lebih proaktif di sana ya. Kamu yang lebih proaktif ya, wajar ya, kalian itu tuh Aries, energinya api gitu ya. Memang kalian itu tuh pelaku gitu loh ya. Bukan hanya sebatas duduk cantik menunggu, ongkang-ongkang kaki menerima gitu ya. Kalian itu kan memang orang yang bertanggung jawab ya, menciptakan hidup seperti apa yang mau kalian alami gitu kan. Nah jadi ya mungkin kalian yang sering duluan chatting, sering duluan nelfon, sering duluan ngajak ketemu gitu ya. Kamu yang mau berkreativitas, menciptakan suasana-suasana yang gimana gitu ya, biar melakukan sesuatu untuk menciptakan suasana yang enak gitu ya, yang seru, yang asik, yang menyenangkan gitu ya. Kamu yang lebih mau perhatian gitu ya, kamu yang lebih ingin menyenangkan, membahagiakan gitu ya, yang membuat warna lah.
tapi ternyata berubah sikapnya kamu, ya. Dan itu tuh cukup dinotis sama si pasangannya kamu ini. Itu loh, ya. Dinotis dia. Dinotis dia sikapnya kamu. Kalau kamu tanya ya, Cici Mari, orang ini tuh sebenarnya dia suka nggak sama aku? Ini kan pertanyaan PDKT. Jawabannya iya, suka. Nah, kalau untuk pacaran yang seumur jagung, pacaran sudah lama, atau ini pernikahan, jika kamu tanya pertanyaan yang sama, maka jawaban Mari juga sama. Gitu ya. Ya masih cinta, ya masih sayang. Gitu loh. Ya. Yang sudah tidak cinta, tidak sayang lagi, mungkin ya kamu, gitu loh ya. Atau setidaknya tetap masih ada perasaan cinta, perasaan sayang, tapi kok kayak nggak seru gitu loh, nggak menarik lagi gitu ya, nggak menarik di matanya kamu lagi tentang seseorang ini. Cinta dan sayang itu tuh hanya bisa terekspresikan dengan ya kamu nggak nyakitin dia, kamu nggak ngamuk-ngamuk, kamu nggak berusaha untuk mencabik-cabik dia, menerkam dia cakar berdarah gitu ya. Di situ ya. Namun kalau untuk mau berinteraksi, Mari rasa agak-agak mulai males kamunya. Situ ya. Jadi cinta hanya diekspresikan dengan tidak menyakiti. Gitu. Kalau dia itu tuh memang cinta itu sama kamu, memang sayang itu sama kamu, gitu ya. Seseorang ini tuh tidak peduli kalau ternyata dianya seorang laki-laki ya, jenis kelaminnya. Tapi sesungguhnya ini energi femininnya kuat ini. Namanya kalau orang energi femininnya, apalagi kalau dia perempuan, kan gitu ya, combo. Jadi namanya kalau orang feminin itu tuh biasanya nunggu, merespon, gitu ya. Ketika kamu yang biasanya menjadi rutinitasnya dia untuk dia respon, nggak taunya kamu udah nggak ngelakuin pancingan-pancingan aksi lagi. Itu tuh bikin dia, kenapa ya Aries ini ya. Tapi walaupun demikian, itu tuh hal yang tidak sempat mengusik perasaannya dia ya. Nah di sana ya dia ya namanya udah cinta, namanya udah sayang, ya udah dia terima-terima aja. Cuman ya dia mau itu tuh mikir-mikir gitu ya. Kamu kenapa ya? Seperti itu ya. Ada apa ya? Gitu ya. Nggak tahu dia itu tuh bahwa ada sikap tindakannya dia yang kok kayaknya kurang sreg ya, yang kok kayaknya kurang bisa jos mancing kamu gitu ya. Nggak tahu dia itu. Yang dia sangka apa yang sudah dia lakukan dalam hubungan kalian ini tuh sudah tepat, sudah benar, gitu loh. Nggak ada kelirunya, gitu ya. Mungkin kamunya itu tuh ingin lah ngelihat dia itu tuh giniin kamu, gituin kamu, gitu ya. Dialah yang sibuk lah juga gitu ya. Tapi dia nggak tahu itu. Setaunya dia yang harus bersibuk ria, itu tuh ya kamu. Dia hanya sebatas kayak follower. Dia hanya sebatas kayak ngikutin arus mainnya kamu. Kalau misalnya ini contoh-contoh aja ya, kemana arah tujuannya kalian, ngedate-nya di mana, liburannya kemana. Misalnya kalau dia bilang ya udah terserah kamu aja Aries, ya karena memang follower, ngikutin maunya kamu aja, itu loh. Barangkali ya itu love language-nya dia, gitu ya. Jadi buntutnya kamu aja, ekornya kamu aja, gitu loh. Bagaimana si penggagasnya, ya itu kamu, gitu ya. Nah kamu tonggaknya, gitu lah ibaratnya. Kalau dia hanya pengokoh, penguat tonggak itu, gitu dia. Ya, dia hanya sebatas kayak yang hadir aja, mendampingi kamu gitu loh. Kreativitasnya mungkin ya kurang tinggi gitu ya, atau ya orang energi feminin kan gitu ya, dia akan mengikuti maskulinnya dia di sana. Sementara mungkin kamu butuhnya ya joget tango bersama gitu ya, jangan hanya kamu aja gitu. Dianya juga adalah hadirlah, berupayalah gitu ya. Dialah dulu sekali-kali yang membakar semangatnya kamu, jangan kamu aja yang berusaha membakar gairah dalam relationship ini gitu kan. Di sana. Jadi kalau enggak kamu yang chatting, ya dialah punya inisiatif chatting misalnya, contoh-contoh ringan gitu ya. Nah tapi ya udah enggak paham yang dia lakukan ini tuh, sangka-sangkanya dia mungkin
Wah, ini yang kamu mau. Ini yang sudah benar caranya melakoni hubungan dengan kamu. Gitu ya, di sana. Tapi ya mungkin dia bisa tetap mikir, oh ya jangan-jangan memang moodnya kamu lagi nggak mengarah ke dia gitu ya. Moodnya kamu untuk bahagia lagi nggak mengarah ke dia. Bisa-bisa ya memang dia kan nungguin kamu ya, aksi-aksinya kamu, tapi kamu diem aja. Bisa-bisa dia tetap mikir, oh ya jangan-jangan Aries sibuk, jangan-jangan Aries ya ada melakukan sesuatu gitu. Oh jangan-jangan ini tuh istri lagi mau haid misalnya ya, oh dia makanya lebih banyak diam gitu di sana ya. Jadi dia mau dia itu tuh menganggap kondisi kalian baik-baik aja, walaupun kalau dari kamunya sendiri mari lihat tidak baik-baik saja hubungan ini itu ya. Ya kalau dia itu tuh kalau dalam PDKT ya, sangkanya dia kamu udah tertarik betul ke dia gitu ya. Dia hanya kayak nungguin step berikutnya dari kamu dalam upaya PDKT ini. Nah, namun ya telepon yang dia tunggu dari kamu, chatting yang dia harapkan dari kamu, mungkin tidak akan terjadi gitu ya, tidak kamu lakukan. Setidaknya rentang 7 hingga 14. Memang sih dia bisa, aduh ngapain sih kamu gini? Nah, mau dia tentu agak-agak komplain ya, tapi komplainnya itu tuh tentu komplain yang diem-diem gitu ya. Kalaupun dia sampaikan ke kamu, sebisa mungkin itu tuh dengan lembut gitu loh dia mau sampaikan. Jangan kayak jadi justru bikin kamu jadi takut gitu ya. Mungkin dia yang akan tanya, kamu lagi sibuk ya? Lagi butuh waktu sendiri ya? Apa aku jangan dulu telepon kamu? Aku jangan dulu chatting kamu? Aku gak usah nungguin kamu dulu? Nah, mungkin dia akan ngomong kayak gitu lah ya ke kamunya. Jadi kan seseorang ini tuh menilai kamu tanda kutip salah, itu tuh hanya dia simpen dalam dirinya. Nggak lantas langsung kayak nyalahin kamu di sana ya. Kalaupun dia nyalahin kamu, itu tuh kalau sudah ceritanya suami istri. Kalau pacaran baru dan PDKT, nampak-nampaknya dia akan diamin. Pacaran sudah lama ataupun pernikahan, mungkin dia akan komplain langsung. Tapi sebisa mungkin komplainnya dia ini tuh dipahami sama kamu. Jangan salah paham, sangkanya kamu dia benci sama kamu, marah beneran sama kamu. Enggak. Hanya mau nyampein, ya kamu jangan gitu dong, jangan berubah dong, gitu ya. Tetap kelihatan semangat dong, gitu ya. Sayangi aku dong terus, cintai aku dong, kamu jangan mikirnya yang aneh-aneh. Ya, modelnya kayak gitu ya. Ya kamu berlaku seperti bagaimana biasanya lah, gitu ya. Situ, jangan cuekin di sana dianya ya. Nah jadi ya model relationship-nya kalian ya begitu tadi seperti yang Mari sampaikan, bahwa sudah berkurang gairahnya kamu tentang hubungan ini, atau ada niatannya kamu yang dari PDKT ataupun pacaran di awal, kayaknya kamu mau mundur saja dah gitu ya, daripada melanjutkan lebih lama lagi gitu ya. Baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, di situ Pisces hadir, Sagittarius, Leo, Aries, Aquarius masuk, Virgo hadir, Pisces, Scorpio, Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.